Perkenalkan, nama saya Welly Lovita Masimarmata dengan NIM akhir 095 dari kelas C. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya. Baik, yang pertama adalah soal yang nomor 1. Tujuan dibuatnya program ini adalah untuk menyimpan 5 data atlet yang memiliki atribut nama, asal, dan waktu. Lalu menampilkan daftar atlet yang lolos kualifikasi dengan kriteria waktu di bawah 10,5 detik. Jadi pada program ini terdapat 2 kelas. Yang pertama kelas atlet yang berisi data atlet, lalu yang kedua data main 1 yang berisi untuk menjalankan program tersebut. Yang pertama ada kelas atlet yang dimana kelas tersebut terdapat atribut yang dibuat secara privat. Yang isi atributnya ada nama, asal klub, dan waktu catatan detik. Kemudian ada konstruktor atlet yang berfungsi untuk mengisi nilai awal atau inisialisasi ketika objek atlet ini dibuat. Karena tadi di awal atribut dibuat secara privat, maka kita memerlukan metode khusus yaitu getter methods yang dipakai untuk mengambil data dari atribut privat agar bisa digunakan di luar kelas. Kemudian pada kelas main 1, kita membuat array yang bisa menampung 5 objek atlet. Lalu setelah membuat array, kita mengisi array tersebut dengan objek atlet yang baru. Kita juga menggunakan perulangan for untuk mengambil setiap objek atlet dari array yang sudah dibuat satu persatu. Setelah itu, kita hanya menyaring atlet yang memiliki waktu kurang dari 10,5 detik. Artinya, atlet tersebut lolos dari kualifikasi. Baik, lalu yang selanjutnya adalah soal yang kedua. Program soal kedua ini terdapat 2 kelas, yaitu kelas produk dan kelas main 2. Pada kelas produk, kelas ini merepresentasikan entitas produk dalam sistem dengan atribut utama, yaitu yang pertama ada nama untuk menyimpan nama produk yang bertipe data string, kemudian ada kategori untuk menyimpan jenis produk yang bertipe data string juga, kemudian ada harga untuk menyimpan harga satuan produk dengan tipe data double, dan yang terakhir stok menyimpan jumlah produk yang tersedia dengan tipe integer. Atribut tersebut dibuat secara privat untuk menerapkan prinsip enkapsulasi yang bertujuan untuk melindungi data dari luar kelas dan hanya bisa diakses melalui metode tertentu atau metode khusus. Adapun metode getter dan setter itu untuk mengambil dan mengubah nilai atribut dengan aman. Setter dilengkapi validasi agar harga dan stok tidak bernilai negatif. Kemudian metode tambahan seperti tambah stok dan kurangi stok yang berfungsi untuk mengatur perubahan stok produk dengan tetap menjaga konsistensi data. Kemudian pada kelas main 2 ini merupakan kelas utama yang menjalankan program. Yang pertama, pada kelas main membuat beberapa objek produk menggunakan konstruktor, baru kemudian menyimpan objek-objek tersebut ke dalam array. Setelah disimpan, maka akan menampilkan daftar produk menggunakan perulangan for each. Kemudian melakukan operasi pembaruan atau update pada harga dan stok produk dengan memanggil metode setter dan metode stock. Kemudian setelah diperbarui, maka akan menampilkan kembali hasil perubahan ke layar. Selanjutnya soal yang nomor 3. Pada nomor 3 ini, program yang dibuat menerapkan konsep pewarisan dan polimorfisme. Program ini terdiri dari 3 kelas utama. Yang pertama, kelas kendaraan, kelas mobil listrik, dan kelas main 3. Yang pertama adalah kelas kendaraan. Kelas ini merupakan kelas induk atau superkelas yang memiliki fungsi sebagai representasi umum dari berbagai jenis kendaraan. Dalam kelas kendaraan ini terdapat atribut dan metode utama. Atributnya yang pertama ada merek yang merepresentasikan merek kendaraan, kemudian tahun yang menyimpan tahun keluaran kendaraan. Kemudian ada konstruktor kendaraan yang yaitu untuk menginisialisasi nilai atribut saat objek dibuat. Dan selanjutnya kelas mobil listrik. Kelas ini merupakan kelas turunan atau subkelas dari kendaraan, yang dimana artinya berarti kelas mobil listrik mewarisi semua atribut yang dimiliki oleh kelas kendaraan. Pada konstruktor mobil listrik, kita menggunakan keyword super untuk memanggil konstruktor induk. Kemudian, metode tampilkan info itu di-override dari metode di kelas induk, yang berarti isi metodenya diganti agar lebih sesuai dengan karakteristik mobil listrik.
Pada kelas main 3, kita membuat beberapa objek, kendaraan, dan mobil listrik. Setelah membuat, kita memanggil metode tampilkan info untuk masing-masing objek. Alur jalannya program yaitu yang pertama, program dimulai dari kelas main 3. Baru kita membuat objek, seperti di program, objek K1 itu adalah kendaraan biasa, dan objek M1 adalah mobil listrik. Kemudian, kita memanggil metode tampilkan info yang dilakukan untuk masing-masing objek. Jadi, K1 tampilkan info itu untuk memanggil versi milik kelas kendaraan, dan M1 tampilkan info itu untuk memanggil versi yang sudah di-override di mobil listrik. Pada soal nomor 4, program yang dibuat terdapat 3 kelas utama. Yang pertama, kelas kalkulator biaya, kelas kalkulator premium, dan kelas main 4. Yang pertama, kelas kalkulator biaya. Kelas ini merupakan kelas dasar atau superkelas yang berfungsi untuk menghitung biaya pekerjaan berdasarkan waktu dan tarif. Adapun atribut di dalamnya yaitu biaya administrasi 50. Itu merupakan atribut tambahan yang menyimpan biaya administrasi standar. Kemudian, ada metode get biaya administrasi untuk mengakses nilai biaya administrasi dengan aman. Kemudian, kita juga menerapkan metode overloading yang dimana terdapat metode hitung dua yang berbeda. Jadi yang pertama ada metode hitung yang berisi jam kerja dan tarif per jam. Kemudian, overloading yang kedua ada metode hitung yang berisi jam kerja, tarif per jam, dan tambahan biaya material. Kemudian, kelas kalkulator premium. Kelas ini merupakan turunan atau subkelas dari kalkulator biaya. Kelas kalkulator premium ini menimpa atau override metode hitung dari kelas induk. Jadi, kita memakai kata kunci super untuk memanggil versi asli dari metode hitung milik kalkulator biaya. Kemudian, setelah hasil dasar sudah dihitung, biaya administrasi ditambahkan. Lalu pada kelas main 4, kita membuat dua objek, yang pertama kalkulator biaya dan kalkulator premium. Dan kita melakukan 3 kali perhitungan. Yang pertama menggunakan overloading 1 yang hanya berisi jam kerja dan tarif, kemudian menggunakan overloading 2 yang berisi jam kerja, tarif, dan biaya material. Kemudian yang ketiga menggunakan overriding melalui objek turunan. Kemudian kita menampilkan hasil perhitungan tersebut ke layar. Alur jalannya program yang pertama, kita menginisialisasi objek. Ada 2 objek dibuat, satu kalkulator biaya dan satu kalkulator premium. Kemudian, kita memanggil metode overloading. Jadi, hitung 850, itu kita menghitung biaya 8 jam kerja yang dikali dengan 50.000 per jam, yaitu artinya mendapatkan 400.000. Kemudian, kita menghitung 8, 50.000, dan 200.000, yaitu menambah biaya material sebesar 200.000, sehingga 400.000 ditambah 200.000 adalah 600.000. Kemudian kita memanggil metode overriding, yaitu premium hitung 8, 50.000, yaitu memanggil versi kalkulator premium, yang dimana hasil dasar tadi adalah 400.000, kemudian ditambah biaya administrasi 50, yaitu jadinya 450. Kemudian selanjutnya soal yang nomor 5. Pada soal nomor 5 ini struktur program yaitu yang pertama kelas abstrak barang logistik, kemudian interface tracking, kemudian kelas dokumen penting, kelas perabot rumah, dan yang terakhir kelas main 5. Yang pertama, kelas abstrak barang logistik. Kelas ini berperan sebagai kelas dasar atau superkelas abstrak yang mendefinisikan struktur umum bagi semua jenis barang logistik yang di dalamnya terdapat atribut ID barang yang itu untuk menyimpan kode unik barang dan berat kilogram yang untuk menyimpan berat barang dalam kilogram. Kemudian ada juga konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi ID barang dan berat barang tersebut. Kemudian ada juga metode abstrak untuk menentukan bahwa setiap subkelas wajib memiliki logika sendiri untuk menghitung biaya pengiriman. Dalam metode ini tidak memiliki isi atau belum diimplementasikan pada kelas abstrak. Lalu, interface tracking.
Interface ini tidak memiliki implementasi langsung, tetapi mendefinisikan dua perilaku wajib bagi barang yang dapat dilacak. Yaitu yang pertama, ada update status, itu untuk memperbarui status pengiriman barang. Kemudian, get riwayat status untuk mengambil status terakhir barang. Lalu, selanjutnya kelas dokumen penting. Kelas ini merupakan kelas turunan atau subkelas dari barang logistik dan mengimplementasikan interface tracking. Jadi, kelas ini memiliki sifat pewarisan ganda tidak langsung, yaitu melalui kelas dan melalui interface. Adapun atribut tambahannya yaitu riwayat status sama dengan belum dikirim. Kemudian ada juga konstruktor, yaitu memanggil konstruktor kelas induk menggunakan keyword super. Kemudian, kelas perabot rumah. Pada kelas ini, turunan langsung dari barang logistik yang tidak menggunakan interface. Jadi, dia merupakan turunan dari barang logistik, tapi dia tidak mengimplementasikan interface. Perhitungan biayanya berbeda karena ada tambahan biaya tetap. Lalu, di kelas main 5, itu merupakan kelas eksekusi utama untuk tempat program dijalankan. Jadi yang pertama, di situ membuat dua objek, yaitu dokumen penting dan perabot rumah. Lalu menampilkan biaya pengiriman untuk keduanya. Yang dimana yang dokumen, dia berarti 2,5 dikali 20 sama dengan 50. Kemudian yang perabot, 10 dikali 5, kemudian ditambah 100, yaitu 150. Kemudian, menggunakan metode dari interface tracking untuk memperbarui status dokumen, yaitu jadi status dokumen ada belum dikirim, sedang dikirim, dan tiba di tujuan. Selanjutnya, soal yang nomor 6. Program pada soal nomor 6 ini menggunakan studi kasus sederhana berupa pengelolaan data seorang karyawan dengan menampilkan detail dalam dua bentuk tampilan yang berbeda. Yang di dalamnya terdapat dua kelas, yang pertama kelas karyawan dan kelas main 6. Yang pertama, kelas karyawan. Kelas ini berfungsi untuk merepresentasikan data seorang karyawan, yang di dalamnya terdapat atribut, yaitu nama untuk menyimpan nama karyawan dan departemen untuk menyimpan nama departemen. Atribut ini dibuat secara privat agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Ini menggunakan prinsip enkapsulasi. Kemudian, selanjutnya dipakai konstruktor yang digunakan untuk memberikan nilai awal atribut. Menggunakan keyword this yang berfungsi untuk membedakan antara variabel lokal, nama, dan atribut kelas pakai keyword this nama. Kemudian menggunakan metode overloading, di mana ada dua versi metode tampilkan detail. Yang pertama, ada versi tanpa parameter, yaitu menampilkan informasi dasar karyawan tanpa ada tambahan informasi. Kemudian yang kedua, versi dengan parameter dengan ada string info tambahan, di mana itu menampilkan informasi karyawan dengan tambahan keterangan. Jadi parameter info tambahan hanya berlaku di dalam metode ini. Kemudian pada kelas main 6 itu merupakan kelas eksekusi utama yang menjalankan program. Jadi yang pertama, membuat objek karyawan dengan data tertentu. Jadi seperti di program, karyawan K1 sama dengan new karyawan, yaitu namanya Lofi dan departemen keuangan. Kemudian, memanggil kedua versi metode tampilkan detail. Jadi K1 tampilkan detail dengan karyawan tetap dengan masa kerja 2 tahun. Pada program ini menampilkan penerapan penting konsep enkapsulasi, metode overloading, dan keyword this dalam Java. Jadi, enkapsulasi itu sendiri menjaga agar atribut tidak dimodifikasi secara langsung dari luar kelas. Untuk overloading itu memperlihatkan fleksibilitas metode dengan nama sama namun fungsi yang berbeda. Kemudian keyword this itu digunakan untuk memperjelas konteks data milik objek saat ini. Lalu soal yang nomor 7. Pada soal nomor 7 dibuat program yang bertujuan untuk mendemonstrasikan penerapan komposisi antar objek dan penggunaan array list dalam bahasa Java. Struktur program nomor 7 ini terdapat 3 kelas utama. Yang pertama, kelas item belanja, kemudian kelas daftar belanja,
dan kelas main 7. Pada kelas item belanja, kelas ini merepresentasikan satu entitas produk atau barang yang dibeli oleh pengguna, yang di dalamnya terdapat atribut, yaitu nama, harga, dan kuantitas barang. Semua atribut ini dibuat secara privat untuk menjaga enkapsulasi agar tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Kemudian, di bawahnya juga terdapat konstruktor, itu digunakan untuk memberikan nilai awal pada atribut ketika objek dibuat. Keyword this pada konstruktor ini digunakan untuk membedakan antara parameter atau atribut instance. Ada juga getter di dalamnya, ada 3 getter. Yang pertama, get name, get harga, dan get kuantitas. Getter ini memungkinkan kelas lain untuk mengambil nilai dari atribut tanpa mengubahnya. Kemudian, kelas belanja. Kemudian, kelas daftar belanja. Kelas ini berperan sebagai pengelola koleksi item. Jadi, ia memanfaatkan struktur data array list untuk menyimpan banyak objek item belanja. Atribut di dalamnya itu ada list item belanja daftar. Itu menggunakan tipe antarmuka list agar fleksibel. Jadi bisa diganti jika diperlukan. Di dalamnya juga ada metode, yaitu metode 1 itu tambah item. Itu untuk menambahkan objek item belanja baru ke dalam array list. Kemudian kita memanggil metode add milik array list. Setelah itu kita menampilkan notifikasi bahwa item berhasil ditambahkan. Kemudian metode yang kedua, hapus item. Itu digunakan untuk menghapus item berdasarkan nama. Kita juga memakai remove if yang akan memeriksa setiap elemen dan menghapus jika nama cocok. Lalu menampilkan pesan apakah penghapusan berhasil atau tidak. Metode yang ketiga ada metode hitung total belanja. Itu untuk menghitung total harga semua item di daftar, kemudian melakukan iterasi menggunakan perulangan for each. Dengan menghitung rumus total itu harga dikali kuantitas. Kemudian metode yang keempat, tampilkan daftar untuk menampilkan seluruh isi array list ke layar yang menggunakan perulangan untuk mencetak informasi setiap item. Pada kelas main 7, kelas ini adalah kelas utama untuk tempat program dijalankan. Jadi kelas ini berfungsi untuk menguji seluruh fitur dari daftar belanja yang tadi sudah dibahas. Jadi yang pertama itu membuat objek daftar belanja, kemudian menambahkan beberapa item belanja ke dalam daftar. Kemudian menambahkan daftar saat ini, lalu menghapus salah satu item, menampilkan ulang daftar setelah penghapusan, dan menghitung dan menampilkan total belanja akhir. Alur jalannya program yang pertama, program dimulai dari main 7, di mana objek daftar belanja dibuat dengan daftar kosong. Lalu, menambahkan item belanja, di mana program membuat beberapa objek item belanja, seperti daftar tambah item, new item belanja, sabun 6.000 dengan kuantitas 2, susu 15.000 dengan kuantitas 3, dan roti 12.000 dengan kuantitas 1. Kemudian kita menampilkan daftar saat ini yang sudah ditampilkan tadi. Kemudian kita menghapus item, misalnya menghapus item roti. Elemen dihapus menggunakan remove if. Jadi kemudian kita menampilkan daftar. Lalu soal nomor 8. Pada soal nomor 8 ini program dibuat untuk melakukan sistem pemesanan kursi bioskop dengan fitur yang pertama, kita menginisialisasi daftar kursi, pemesanan kursi tertentu, penolakan pemesanan berulang atau ganda, kemudian menampilkan status kursi secara keseluruhan. Struktur program ini terdiri dari 2 kelas utama, yaitu kelas bioskop dan juga kelas main 8. Pada kelas bioskop terdapat atribut map, string, bulan, status kursi, di mana itu menggunakan struktur data hash map dengan pasangan key value, yaitu key string itu untuk kode kursi seperti A1, B2, dan seterusnya. Kemudian value atau boolean itu status kursi, false atau true, yaitu untuk false itu berarti kursi tersedia dan true berarti kursi sudah dipesan. Kemudian pada konstruktor, objek bioskop dibuat. Struktur hashmap diinisialisasi dalam keadaan kosong. Lalu di dalamnya juga terdapat
metode 1 yaitu init kursi, integer baris, dan kolom, di mana metode ini membuat kode kursi berdasarkan jumlah baris dan kolom yang diberikan dan menggunakan kombinasi huruf seperti A, B, C dan angka 1, 2, 3 seperti A1, A2, A3, B1, B2 dan seterusnya. Semua kursi ini diinisialisasi dengan status false atau tersedia. Kemudian yang kedua ada metode pesan kursi, string kode kursi, di mana metode ini untuk mengecek apakah kode kursi yang diminta ada di dalam map. Jika kursi belum dipesan atau false, maka ubah status menjadi true dan yang berarti sudah dipesan. Dan jika kursi sudah dipesan, tampilkan peringatan agar tidak terjadi double booking. Nah, jika kursi tidak ada, tampil pesan kesalahan. Lalu, metode yang ketiga, tampilkan struktur kursi. Kemudian, metode yang ketiga, tampilkan status kursi, di mana ini menggunakan perulangan for each untuk menelusuri seluruh pasangan key value di dalam hash map tersebut. Setelah itu menampilkan setiap kursi dengan status terkini, tersedia, atau sudah dipesannya. Nah, selanjutnya pada kelas main 8, ini merupakan kelas utama yang menjalankan simulasi pemesanan kursi bioskop. Jadi yang pertama, kita membuat objek bioskop, di mana hash map ini dibuat kosong. Kemudian kita memanggil init kursi, membuat kursi dari A1 hingga C3, 3 baris kali 3 kolom. Semua kursi berstatus tersedia. Kemudian kita memesan beberapa kursi yang dengan 3 macam. Yang pertama yang berhasil dipesan, kemudian yang ditolak karena yang sudah dipesan, kemudian ditolak karena kursi tidak tersedia. Setelah itu menampilkan seluruh status kursi dengan tampilkan status kursi. Lalu soal yang nomor 9. Pada nomor 9 ini, program dirancang untuk mendemonstrasikan konsep generic programming dalam Java, yaitu di mana kemampuan membuat kelas atau metode yang dapat bekerja dengan berbagai tipe data tanpa kehilangan keamanan tipe tersebut. Yang pertama ada generic tipe parameter, di mana huruf T adalah tipe parameter yang bisa diisi dengan tipe data apapun. Jadi saat objek dibuat, T akan digantikan oleh tipe aktual, misalnya wadah string berarti T digantikan oleh string. Wadah integer berarti T digantikan oleh integer. Hal ini digunakan untuk menghindari penggunaan tipe umum seperti objek dan mengeliminasi kebutuhan casting eksplisit serta meningkatkan keamanan tipe data. Kemudian, atribut private T item itu untuk menyimpan data dengan tipe yang fleksibel bergantung pada nilai T-nya. Jadi kayak yang di program wadah string wadah 1 sama dengan new wadah laptop, maka item bertipe string. Konstruktor di dalam kelas ini menginisialisasi objek wadah dengan nilai yang dikirim pengguna. Ini memanfaatkan keyword this untuk membedakan antara atribut kelas this item dan parameter metode, yaitu item. Lalu metode cetak tipe itu untuk mengembalikan nama tipe dari objek yang disimpan. Ada juga get class, get name adalah metode milik objek yang digunakan untuk mengetahui kelas dari suatu objek. Lalu soal yang nomor 10. Pada soal yang nomor 10 ini program dirancang untuk mensimulasikan sistem penggajian sederhana dengan 2 jenis pegawai. Yang pertama, staf yang memiliki gaji tetap dan manajer yang memiliki gaji tetap serta bonus tambahan. Yang pertama, abstrak kelas pegawai, di mana kelas pegawai ini bersifat abstrak yang artinya tidak bisa dibuat objek langsung. Nah, kelas ini memiliki atribut nama dan nick yang dilindungi dengan protected agar bisa diakses oleh subkelas. Kelas ini juga memiliki metode abstrak hitung gaji yang wajib diimplementasikan oleh semua kelas turunan. Ada juga interface pemberi bonus, di mana kelas ini adalah kontrak perilaku yang menyatakan bahwa setiap kelas yang mengimplementasikan interface ini harus menyediakan metode hitung bonus. Dalam program ini, hanya manajer yang mengimplementasikan interface ini, artinya hanya manajer yang mendapatkan bonus. Pada kelas staff, kelas ini merupakan turunan dari kelas pegawai. Jadi,
Kelas ini mengimplementasikan metode hitung gaji sesuai ketentuan pegawai biasa. Lalu kelas manajer ini juga merupakan kelas turunan dari pegawai dan implementasi dari pemberi bonus. Jadi dia kelas manajer ini subkelas dari pegawai sekaligus mengimplementasikan interface pemberi bonus. Jadi dia memiliki dua metode. Yang pertama hitung gaji dengan gaji dasar dan menghitung bonus dengan menghitung bonus berdasarkan persentase tertentu. Alur jalannya program yang pertama, pembuatan daftar pegawai. Jadi, objek array list pegawai itu digunakan untuk menampung berbagai jenis pegawai yang ada staff dan manajer. Kemudian, 4 pegawai dimasukkan ke dalam daftar, ada Andi sebagai staff, Budi sebagai staff, Citra sebagai manajer, dan Dewi sebagai manajer. Kemudian kita melakukan iterasi menggunakan polimorfisme, di mana program menggunakan loop seperti di program pegawai P sama dengan daftar pegawai. Itu untuk menelusuri setiap objek pegawai. Setiap objek, staf atau manajer itu diperlukan sebagai pegawai. Namun saat hitung gaji dipanggil, metode yang sesuai tipe sebenarnya yang dieksekusi. Setelah itu kita melakukan pengecekan instansi of untuk menentukan apakah pegawai tersebut juga merupakan pemberi bonus atau tidak. Jika true, yang hanya untuk manajer, maka bonus dihitung dengan persentase 15%. Kemudian, mengakumulasi total gaji dan bonus. Total gaji dan total bonus dijumlahkan untuk laporan akhir. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.